Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal. Saya dari mahasiswa IAI Al-Aziz, Institut Agama Islam Indonesia, dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Angkatan 6 semester 4. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Qawaid Fiqhiyah ditugaskan oleh dosen pengampu Muhammad Hasim Fanirin SPDI MAPD. Oke, langsung saja ke isi materinya. Kaidah yang wajib kita ketahui, al-fardu afdolu min an-nafli. Yang fardu lebih utama dari yang sunnah. Hukum mengerjakan ibadah yang bersifat wajib adalah mutlak, harus dikerjakan. Dan jika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Sedangkan mengerjakan ibadah yang bersifat sunnah, sifatnya adalah anjuran sebagai penambah atau penyempurna ibadah wajib. Jika seorang muslim mengerjakan ibadah sunnah, maka tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memperoleh kesempurnaan nilai atau hakikat ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah wa ma taqarraba ila indi bisyai'in ahabba ila mimma aftaradtu alaihi wa ma yazallu abadi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibba. Yang artinya, dan tidaklah seseorang hambaku itu mendekatkan padaku dengan sesuatu yang amat kucintai lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan padanya. Dan tidaklah seseorang hambaku itu mendekatkan padaku dan melakukan hal-hal yang sunnah sehingga akhirnya aku mencintai. Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku akan memeranginya hambaku, senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberikan petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2506. Contohnya, memutihkan utang itu sunnah, sedangkan memberikan tenggang waktu bagi yang sulit itu wajib. Namun memutihkan lebih afdol daripada memberikan tenggang waktu. Mengumandangkan azan dihukumi sunnah menurut sebagian ulama seperti yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, sedangkan menjadi imam adalah fardu kifayah. Namun mengumandangkan azan menurut sebagian ulama dinilai lebih utama daripada menjadi imam. Kesimpulan, jika seseorang meninggalkan perkara sunnah karena malas-malasan atau menganggap remeh, ia menyatakan yang wajib tetaplah wajib dan yang tidak wajib tetaplah tidak wajib. Seperti itu tidak dihukumi dosa, baik ia meninggalkan sebagai atau seluruh perkara yang dihukumi sunnah. Memang orang yang meninggalkan amalan yang tidak wajib, baca sunnah, tidaklah berdosa, cuman ia mendapatkan kerugian karena tidak ada kesempatan untuk menambah kebaikan. Namun, dalam pelaksanaannya juga tetap harus mendahulukan yang wajib. Jadi, jangan sekali-sekali menganggap remeh amalan sunnah. Paling tidak dengan mengerjakan amalan sunnah dapat mengurangi resiko ringannya mizan di yaumil akhir. Tapi jangan pula dibalik mengerjakan amalan sunnah sedangkan kewajiban dilupakan. Wallahu alam.
Oke, langsung di sini ada 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama, meninggalkan suatu perkara sunnah ataukah wajib, apakah dapat digolongkan berbuat bid'ah? Saya akan menjawab ya. Ya, sini kan sudah dijelaskan bahwa orang meninggalkan perkara yang diperintahkan itu ada 2 macam. Yang pertama, yang meninggalkan bukan dianggap sebagai bentuk ibadah. Perkara tersebut ditinggalkan karena malas-malasan, semacam mengulur waktu kayak menyibukkan seseorang atau menyibukkan diri, atau menganggap remeh atau alasan pribadi lainnya lah. Untuk pertama ini berarti melakukan suatu pelanggaran. Jika yang ditinggalkan adalah perkara wajib, maka dihukumi maksiat. Itu yang saya ketahui. Oke, pertanyaan yang kedua, jika meninggalkan perkara sunnah yang bukan wajib, dihukumi bukan maksiat. Jika memang yang ditinggalkan sebagian amal saja, bagaimana jika yang ditinggalkan adalah seluruh perkara sunnah? Sini saya akan menjawab, seperti itu bukanlah maksiat. Tergantung kondisinya. Jika disebut meninggalkan seluruh perkara sunnah itu disebut maksiat, maka perlu ditinjau lagi. Siapa yang meninggalkan sholat witir, maka ia adalah rojulan su, laki-laki yang jelek. Janganlah terima persaksiannya, padahal dikatakan bahwa sholat witir dihukumi sunnah bukan wajib, seperti yang diyakini pula oleh Imam Ahmad. Begitu pula ulama Hambali menyatakan bahwa meninggalkan sholat rawatib juga tidak diterima persaksiannya, padahal sholat rawatib tidaklah wajib. Namun kalau kita rinci, itu lebih baik dikatakan ada 2. Yang pertama, jika seseorang meninggalkan perkara sunnah dianggap sebagai suatu bentuk ibadah, malah termasuk dalam orang yang berbuat bid'ah. Ini yang pertanyaan yang pertama tadi ya. Karena meninggalkan sesuatu sama hal dalam hukum melakukannya, sama hal. Yang kedua, jika seseorang meninggalkan perkara sunnah karena malas-malasan atau menganggap remeh, ia menyatakan yang wajib tetaplah wajib dan yang tidak wajib tetaplah tidak wajib. Seperti itu tidak dihukumi dosa, baik yang meninggalkan sebagian atau seluruh perkara yang dihukumi sunnah. Memang orang yang meninggalkan amal yang tidak wajib tidaklah berdosa, cuma nih mendapatkan kerugian karena tidak ada kesempatan untuk menambah kebaikan. Jadi jangan sekali-sekali jadi orang malas-malasan atau mengulur waktu ya. Semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang nantinya menyesal di akhirat karena amalannya yang kurang. Oke, yang ketiga, bisakah ibadah yang sunnah menyempurnakan ibadah wajib yang belum mampu kita kerjakan? Tentu saja kita tidak lupa dengan pengertian wajib. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah jadikan untuk mereka amalan-amalan sunnah yang fungsinya dapat menyempurnakan kekurangan pada amalan-amalan wajib yang kita kerjakan. Bisa kita perhatikan, hampir setiap ibadah yang wajib terdapat ibadah sunnah yang mendampinginya. Salat wajib, ada salat sunnah rawatib. Zakat, ada sedekah sunnah. Puasa Ramadan, ada puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Daud. Demikianlah ibadah wajib lainnya.
Jadi ibadah sunnah yang satu jenis dengan ibadah wajib itu artinya adalah ibadah sunnah yang berfungsi sebagai penyempurna. Hanya untuk ibadah-ibadah yang sejenis seperti kekurangan pada sholat wajib akan tertutupi oleh semua sholat sunnah yang kita lakukan. Kekurangan pada suatu wajib akan terbayar dengan semua puasa sunnah yang kita kerjakan. Kekurangan pada zakat akan terlengkapi oleh semua sedekah sunnah yang kita tunaikan. Demikian seterusnya. Oke, demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimakbulkan. Sekian, hazzalulairana wa yanfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.